Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all always stay healthy, stay safe, and stay at home. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha kue kering coklat sebagai cemilan yang menggugah mood. Dari judulnya sudah sangat menarik sekali ya guys. Kalian juga bisa melihat gambarnya ya. Oke. Nah, profil bisnis tentang kue kering coklat. Nama usahanya yaitu kue kering coklat sebagai cemilan yang menggugah mood. Kue kering coklat ini bisa kalian dapatkan di daerah Kota Pati. Kalian juga bisa mendapatkan di daerah Kota Kudus karena saya sudah berkolaborasi dengan teman saya yang berada di Kudus. Jenis usahanya yaitu kue kering coklat yang diproduksi dari olahan makanan berupa coklat. Kenapa sih harus coklat? Karena dari pengalaman yang saya dapat atau sepengetahuan saya, coklat itu bisa menghilangkan rasa stres, rasa bad mood, rasa sedih maupun rasa galau. Jadi kalian para remaja-remaja yang merasa galau maupun sedih, cobalah untuk memakan coklat karena ini sangat membuat mood kita ini menjadi baik. Nah, lalu selanjutnya itu visi misi. Ini visi misi usaha ya guys, bukan visi misi don't play bosku, bercanda, bukan. Nah, visinya itu menghidangkan cita rasa yang menggugah selera di setiap suasana. Jadi di setiap suasana maupun suasana bahagia maupun sedih, itu seleranya itu dapat meningkat karena cita rasa yang begitu menggugah. Dan selanjutnya itu misinya. Misi yang pertama meningkatkan kualitas produk dengan memberikan makanan yang halal, enak, dan bergizi. Produk ini tuh memberikan makanan yang halal, enak, dan bergizi. Selain enak, makanan ini juga halal dan bergizi ya teman-teman semua. Misi yang kedua yaitu menciptakan cita rasa yang berkualitas. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Jadi SWOT ini merupakan akronim dari kata strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Nah, di sini sudah ada tabel, yaitu tabel dari sisi internalnya. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan yang pertama, harga produk terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Jadi kalian semua tidak usah khawatir karena harganya itu sangat bersahabat sekali. Kekuatan yang pertama ini berbobot 5. Kekuatan yang kedua, mempunyai banyak pilihan rasa. Kalian juga jangan khawatir, ada banyak varian rasa, jadi kalian bisa memilihnya. Kekuatan yang kedua ini berbobot 4. Kekuatan yang ketiga yaitu kualitas dan cita rasa yang berbeda. Kualitasnya sangat bagus dan cita rasanya sangat berbeda dari produk-produk lain. Nah, kekuatan yang ketiga ini berbobot 3. Kekuatan yang keempat yaitu homemade, jadi terjaga kualitas dan kebersihannya. Walaupun buatan dari rumah, tapi kualitasnya selalu terjaga, apalagi kebersihannya. Tidak kalah dari kebersihan dari produk pabrik ya guys, walaupun ini produk dari olahan rumahan. Kekuatan
Yang keempat ini berbobot 5. Dan yang terakhir, kekuatan yang terakhir, kemasan yang unik dan menarik. Saya menciptakan kemasan yang unik dan menarik supaya para masyarakat maupun terutama di kalangan anak-anak maupun remaja supaya tertarik dengan kemasan yang unik ini. Kekuatannya yaitu 4. Jadi jumlah dari kekuatan semuanya yaitu 21. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama, kurangnya promosi dan iklan. Mungkin dari pribadi masing-masing ada kesibukan ya, jadi kurang mempromosikan dan mengiklankan sebuah produk. Nah, kelemahan yang pertama ini berbobot 3. Kelemahan yang kedua yaitu manajemen keuangan belum tertata rapi. Nah, kelemahan yang kedua ini berbobot 3. Kelemahan yang ketiga yaitu terbatasnya teknologi. Terbatasnya teknologi itu maksudnya tidak semua orang itu memiliki gadget. Ya mungkin masih menggunakan handphone yang layar kuning atau handphone Nokia yang zaman dulu ya. Mungkin banyak ada yang orang yang tidak tahu tentang produk ini. Nah, kelemahan ketiga ini berbobot 3. Kelemahan yang keempat yaitu kurangnya jumlah karyawan. Mungkin usaha yang baru dirintis di bulan-bulan yang lalu karena belum memiliki banyak karyawan ataupun belum ada karyawan, mungkin bisa diolah sendiri saya dan teman saya, jadi kurangnya jumlah karyawan. Nah, kelemahan yang keempat ini berbobot 4. Kelemahan yang kelima yaitu pemasaran masih di dalam lingkup kota dan kota sekitar. Nah, jadi itu pemasarannya masih di lingkungan masing-masing maupun di kota-kota sekitar. Kelemahan yang terakhir ini memiliki bobot 4. Jadi jumlah kelemahan semuanya yaitu 18. Selanjutnya yaitu dari sisi eksternal, yaitu peluang yang pertama. Adanya banyak acara setiap tahun seperti Ramadan, Lebaran, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan lain-lain. Jadi itu peluangnya sangat bagus sekali jika ada acara di setiap tahun seperti ya Ramadan, Lebaran, dan lain-lain itu. Nah, peluang pertama ini memiliki bobot 5. Peluang yang kedua yaitu jajanan ringan semakin dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Jadi tidak hanya anak-anak dan remaja, orang tua pun sangat menikmati jajanan ringan ini. Nah, peluang yang kedua ini memiliki bobot 4. Peluang yang ketiga, bahan baku yang mudah diperoleh. Bahan bakunya ini sangat mudah diperoleh di toko-toko terdekat seperti Indomaret dan toko-toko sekitar desa. Peluang yang ketiga ini berbobot 4. Selanjutnya itu peluang keempat, daya beli masyarakat meningkat. Selain harganya yang bersahabat, rasanya enak, juga dapat menarik perhatian orang sehingga daya beli masyarakat ini semakin meningkat. Nah, peluang keempat ini berbobot 4. Peluang yang terakhir yaitu varian rasa yang dapat di-request. Nah, kalian juga bisa merequest rasa yang kalian inginkan. Nah, saya kan menghadirkan rasa coklat dan rasa keju. Mungkin kalian bisa request rasa strawberry, rasa melon, dan rasa-rasa yang lainnya. Jadi jumlah peluang ini yaitu 21. Selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman yang pertama yaitu munculnya pesaing baru. Jadi mungkin ada pesaing-pesaing yang lain seperti pesaing
usaha banana chip, mungkin rasanya lebih enak dan bisa dijangkau atau yang lainnya, yaitu ancaman ini berbobot 4. Maaf. Ancaman yang kedua yaitu kenaikan harga bahan perlengkapan. Nah, apalagi di masa pandemi ini ya, semua harga bahan makanan pokok itu semakin meningkat. Jadi itu menjadi sebuah ancaman. Ancaman yang kedua ini berbobot 3. Ancaman yang ketiga yaitu tanding harga dengan produk lain. Nah, misalnya saya sudah menentukan harga segini, lalu ada produk lain yang memiliki harga lebih murah dan kualitas yang tinggi. Jadi itu sebuah ancaman atau tanding harga. Ancaman ketiga itu berbobot 5. Ancaman yang keempat yaitu adanya isu-isu jajanan yang tidak sehat. Nah, apalagi zaman sekarang ya, emak-emak yang suka mengisukan jajanan yang tidak sehat untuk anaknya, apalagi coklat yang kadang ada orang yang berpikir kalau coklat itu membuat giginya rontok atau giginya gugus ya kalau bahasa Jawanya. Nah, itu seperti itu. Tapi karena ini homemade, buatan rumah, jadi saya itu membuat bahannya itu secara alami, tidak memakai bahan pengawet. Jadi tenang saja para ibu-ibu ataupun para kawan-kawan di luar sana. Ancaman yang keempat ini berbobot 2. Ancaman yang terakhir itu adanya brand merek yang lebih terkenal. Mungkin ya bisa saya contohkan tadi ya, brand merek terkenal yaitu banana chips atau kue nastar yang lebih enak ya. Itulah adalah sebuah ancaman. Nah, ancaman yang terakhir ini berbobot 5. Jadi total dari ancaman semuanya adalah 14. Selanjutnya, di sini ada tabel dari penjumlahan dari kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Nah, kekuatan tadi kan berjumlah 21, peluang berjumlah 18, jadi totalnya 30. Dan selanjutnya kelemahan tadi jumlahnya 21, sedangkan ancaman jumlahnya 14, jika dijumlah menjadi 35. Sehingga total dari semuanya 39 dikurangi 35 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu noble purpose atau tujuan mulia. Yang pertama yaitu hal mulia yang ingin saya wujudkan dalam membangun bisnis. Saya itu ingin menjual produk makanan atau cemilan yang bergizi dengan menggunakan bahan berupa coklat. Bahan berupa coklat ini tidak menggunakan pengawet ya, tapi bahan coklat yang benar-benar alami, yang banyak disukai oleh para remaja maupun anak-anak dan bisa juga menggugah selera mood mereka. Yang nomor 2 yaitu yang menjadi pemicu dalam hal mulia yang ingin diwujudkan, yaitu yang pertama, bisa menghadirkan kue kering yang dapat disuguhkan ketika lebaran. Ya, tentunya tidak hanya sekedar lebaran saja, tapi juga pas waktu acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain, dengan harga yang terjangkau, harga yang bersahabat di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu ingin memberikan pekerjaan sampingan bagi ibu-ibu, terutama ibu rumah tangga ataupun mahasiswa-mahasiswi sebagai reseller atau tim produksi kue kering. Nah, yang nomor 3 yaitu topik bisnis yang diajukan, tentunya mengolah bahan makanan yang berupa coklat ya. Yang keempat atau yang terakhir,
target omset dan net profit usaha di tahun ini. Kami menargetkan profit usaha dalam sebulan itu 1 juta, terhitung mulai sejak bulan April lalu. Selanjutnya yaitu sasaran pelanggan. Nomor 1, segmen spesifik pelanggan mana yang akan Anda sasar? Nah, tentunya para remaja dan anak-anak sekitar umur 10 tahun yang lebih dominan, lebih kebanyakan menyukai cemilan berupa coklat ini dengan bentuk yang unik dan kemasan yang menarik. Selain rasanya yang enak dan bergizi, bentuknya juga unik dan kemasannya juga menarik. Terus area mana? Yang kedua yaitu area mana yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis Anda. Nah, tentunya target jangkauan bisnis tertuju di daerah atau di area Kota Pati dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan, daerah mana yang akan menjadi awal target pasar Anda. Di 3 bulan pertama ini, kami ingin menguasai pasar dalam kota terlebih dahulu. Ya, misalnya pasar dalam kota itu, kalau dalam Kota Pati itu namanya pasar Puri ya. Nah, yang keempat yaitu aktivitas pelanggan yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan produk yang menjadi konteks bisnis kita, yaitu dengan cara belajar memahami bagaimana cara menjadi pebisnis, belajar memahami bagaimana cara menjadi pebisnis yang sukses, dan menggunakan buku-buku panduan bisnis tentunya. Yang kelima yaitu kesulitan yang dirasakan pada calon pelanggan. Kesulitannya itu minimnya toko makanan ringan yang menyediakan makanan ringan dengan bentuk yang unik dan variatif serta kemasan yang menarik. Jadi minim sekali ya, tidak banyak toko yang menyediakan makanan-makanan yang ringan, apalagi makanan ringan yang unik serta kemasannya yang menarik. Itu sangat minim sekali. Yang keenam yaitu harapan yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan jika kesulitan-kesulitan dapat terselenggara. Dapat menghadirkan beberapa rangkaian variasi dari makanan ringan yang memiliki manfaat serta harganya yang terjangkau. Jadi itu tidak hanya variasi kue kering coklat, tapi juga ada varian-varian makanan ringan lainnya yang memiliki manfaat serta harganya yang bersahabat di kalangan masyarakat. Seperti itu. Yang terakhir yaitu dari semua kesulitan dan harapan calon pelanggan, produk yang akan menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana? Produk olahan makanan berbahan coklat ini yang digemari para remaja maupun anak-anak jika dimakan akan meningkatkan selera mood mereka. Jadi olahan makanan yang berbahan coklat ini akan selalu digemari para remaja. Jika dimakan itu akan meningkatkan selera mood mereka semua. Seperti itu. Selanjutnya yaitu hubungan dengan pelanggan. Bagaimana sih strategi Anda untuk membuat calon pelanggan mengetahui produk atau jasa yang Anda sediakan? Yaitu membuat pamflet tentang produk yang saya jual, lalu disebarkan di media sosial. Di media sosial misalnya di WhatsApp, di Facebook, di Instagram maupun sosmed yang lainnya, agar para pelanggan itu tahu. Saya juga akan buat poster yang semenarik mungkin supaya para pelanggan itu tertarik dengan produk saya. Dan poster tersebut akan saya sebarkan di berbagai tempat. Tapi ya tentunya tempatnya itu sekitar kota-kota terlebih dahulu ya, kota-kota sekitar saya, misalnya Kota Pati gitu. Nah, maupun saya sebarkan di setiap orang yang berlalu lalang di jalanan. Mungkin kayak seperti orang lewat di jalan, mungkin bisa sekalian menyebar poster yang sudah saya buat tadi.
Yang kedua yaitu bagaimana strategi Anda untuk membuat calon pelanggan tertarik dan akhirnya memutuskan membeli produk atau jasa yang Anda sediakan. Strategi yang pertama itu memberi diskon 30% di setiap pembelian 2 box. Jadi kalau pembeli cuma membeli 1 box itu ya tidak mendapat diskon ya. Diskonnya itu kan maksimal minimal itu membeli 2 box itu mendapatkan 30%. Strategi yang kedua itu memberikan gratis ongkir bagi wilayah Pati, Kudus dan setiap pembelian 50 box. Jadi jika wilayahnya Pati, wilayahnya Kudus itu mendapat gratis ongkir. Kalau wilayahnya Semarang, Rembang, Demak, Jepara itu ya tidak mendapatkan gratis ongkir, tapi tetap ada ongkirnya. Kalau pembelian cuma 10, 20 box itu ya tidak juga mendapatkan ongkir. Minimal ya membeli 50 box itu mendapatkan ongkir, karena itu sangat banyak sekali ya. Nah, strategi yang ketiga atau yang terakhir yaitu mendesain poster atau pamflet semenarik mungkin supaya pelanggan itu tertarik, terutama di kalangan anak-anak maupun remaja di zaman sekarang ini. Kalau pamflet atau posternya itu menarik, pastinya para remaja maupun anak-anak itu mesti tertarik dengan poster tersebut. Oh, ini menarik sekali, saya mau beli, seperti itu. Yang ketiga yaitu bagaimana cara Anda merespon pelanggan yang bertanya, membeli dan komplain terhadap layanan Anda. Nah, caranya itu yang pertama, jika online, maka chatnya harus dibalas dengan baik, ramah, dan dengan tutur kata yang sopan. Bukan membalas dengan acuh tak acuh, dengan bahasa yang kurang enak gitu. Sebisa mungkin itu tidak menyakiti hati para pelanggan, seperti itu. Yang kedua yaitu selalu mengucapkan terima kasih atas orderan yang sudah dipesan. Kalau kita selalu mengucapkan kata-kata terima kasih kepada orang yang sudah pesan kepada kita, itu seharusnya kita ucapkan kata terima kasih supaya orang itu merasa lebih senang gitu. Hatinya itu, oh orang ini berarti baik atau bagaimana gitu ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu jika ada orderan yang tidak sesuai dengan pesanan, maka saya akan mengganti dan berusaha untuk meminta maaf. Kalau misalnya ada orang yang pesan misalnya rasanya rasa keju, tapi saya malah memberikan rasa coklat, itu sangat berbalik sekali ya. Jadi saya bisa menggantinya dengan rasa yang disukai orang yang pesan tadi, dengan rasa yang sudah salah tadi, dan mencoba untuk meminta maaf. Yang terakhir yaitu selalu melayani dengan ramah jika ada pelanggan yang datang sendiri ke rumah untuk membeli makanan ringan berupa kue kering coklat. Selalu bersikap ramah, sopan, dan santun ya. Yang keempat yaitu strategi apa sih yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal? Nah, strategi yang pertama yaitu selalu tepat waktu ketika mengantarkan orderan. Jadi itu selalu tepat waktu dan jangan terlambat. Kalau terlambat nanti orang yang pesan itu bisa komplain. Nah, yang kedua yaitu memberikan bonus menu makanan ringan lainnya kepada pelanggan setiap pembelian banyak minimal 50 box. Jadi kalau belinya 10, 20, 30 itu tidak ada bonus. Tapi kalau setiap pembelian 50 box, nah orang yang pesan itu tadi bisa memilih bonus atau memilih bonus makanan ringan lainnya ya, variasi makanan ringan lainnya. Yang terakhir yaitu mengupload testimoni dari pelanggan yang sudah menerima pesanan mulai dari rasanya sampai kemasannya yang menarik. Jadi setiap kali ada pelanggan yang mengatakan rasanya enak, kemasannya menarik, dan lain-lain, itu kita bisa
mengupload testimoni tersebut supaya banyak orang-orang yang tertarik dengan produk yang saya olah gitu ya. Yang terakhir yaitu di mana calon pelanggan dapat memperoleh produk atau jasa Anda, tentunya yang melalui sistem online dan offline ya. Selanjutnya yaitu sumber daya. Yang pertama, siapa saja anggota tim terbaik yang akan Anda libatkan dalam bisnis menurut keahlian masing-masing. Yang pertama yaitu ada Nova Auliatul Faizah sebagai keuangan dan pemasaran. Yang kedua yaitu saya sendiri, Hikmatun Hazila, sebagai produksi dan pemasaran. Nah, selanjutnya apa saja tanggung jawab masing-masing tim Anda tersebut. Nah, Nova Auliatul Faizah sebagai keuangan dan pemasaran bertanggung jawab menjamin akurasi perakiraan keuangan antara target yang diharapkan dengan realitas yang terjadi serta mencari solusi dalam hal mengantisipasi diskresi keuangan dalam sebuah perdagangan. Selain itu, dia juga menjaga kestabilan orderan dan turut memasarkan produk sehingga produk bisa lebih dikenal masyarakat luas melalui kegiatan promosi baik secara online maupun offline. Yang kedua yaitu saya bertanggung jawab atas penyediaan barang yang berkualitas dan memastikan bahan yang belum diolah bahwa proses persiapan dan produksi berjalan lancar dengan tetap menjaga kebersihan produk yang akan dipasarkan. Nah, selanjutnya yaitu apa saja indikator keberhasilan dari tanggung jawab masing-masing tim. Nah, indikator keberhasilan dari Nova Auliatul Faizah itu mampu membuat perencanaan penjualan selama sebulan, kemudian mencatat pembukuan keuangan usaha, terus mengadakan dana untuk proses pembelian bahan, membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Juga bertanggung jawab terhadap sistem keuangan serta memastikan tidak terjadinya diskresi keuangan atau penurunan omset dari target yang diharapkan. Dan dia juga mampu mencapai target omset penjualan kue kering coklat sebesar 1 juta per bulan atau 50 box per bulan. Saya sendiri, indikator keberhasilan saya sendiri mampu membeli bahan produksi dan memastikan semua bahan itu memiliki kualitas yang baik. Selalu memastikan expirednya juga, apakah ini kadaluarsa ataupun tidak, sehingga layak digunakan ataupun tidak. Selalu merawat kebersihan pada alat yang akan digunakan untuk membuat kue. Ya, saya juga mampu mencapai target omset penjualan kue kering sebesar 1 juta per bulan atau 50 box per bulan. Peralatan dan bahan utama yaitu berupa coklat batang, margarin, tepung terigu, susu bubuk, biskuit, baking powder, dan lain-lain ya guys, bisa dibaca sendiri. Yang kelima yaitu jika Anda harus bermitra dalam menyediakan produk atau jasa, pihak mana yang akan Anda ajak bekerja sama, yaitu sekolahan, kampus, perkantoran, perumahan, atau antar rumah, dan juga GrabFood. Yang terakhir, biaya apa saja yang Anda butuhkan dalam menyediakan, menjual, dan mengantarkan produk. Nah, kepada pelanggan, biaya pembelian bahan, pembelian alat, pembelian box yang sesuai dengan desain yang direncanakan, biaya produksi, cetak brosur untuk promosi, dan biaya transportasi. Selanjutnya yaitu kalian bisa lihat sendiri ya jenis bahan dan peralatannya. Ada coklat batang atau coklatos, karena tidak ada coklat batang karena habis ya, terpaksa saya menggunakan coklatos. Nah, bisa dibaca sendiri dan dilihat sendiri ya guys gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah hasil olahan yang sudah jadi. Menarik sekali ya, sepertinya ini sangat enak. Tapi memang ini sangat enak sekali guys. Ini ada beberapa topping, yaitu ada topping keju, topping meseseres, dan topping mix. Mix itu ya topping antara saya campur antara keju dengan meseseres. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.